Selamat pagi, kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Maka untuk kehadiran Roh Kudus, kita harus mempertajam pendengaran kita seperti seorang murid. Setiap pagi mendengarkan suara Tuhan alias Sang Guru itu. Itu yang diingatkan Yesaya di pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Supaya setiap pagi sama seperti mendengarkan sapaan rohani ini, sebenarnya kita sedang mempertajam pendengaran kita sehingga mampu memilah-milah suara Tuhan, suara hati, dan suara bisikan dunia ini, bahkan dari iblis. Untuk itu dibutuhkan keterampilan, dan keterampilan itu hanya didapat ketika kita mau menjadi seperti seorang murid yang mau mengasah pendengaran kita. Saudara, sebagaimana kami sebutkan sebelumnya, kalau minggu ini kita berbicara tentang gembala yang baik, yang pada akhirnya nanti Tuhan Yesus akan mengambil alih tugas penggembalaan itu. Tapi sebelumnya Yeskiel mengingatkan kita karena kejengkelan Tuhan melihat gembala-gembala bangsa Israel itu yang sesungguhnya mereka tidak bekerja untuk kepentingan para gembala itu. Justru mereka bekerja untuk kepentingan diri mereka sendiri. Padahal sebagai seorang gembala, mereka telah dikuduskan. Sebagai seorang gembala, mereka telah dipilih, bahkan diurapi untuk itu. Raja yang memimpin adalah raja yang diurapi. Sebagaimana kita dengar dengan Saul, sebagaimana kita dengar dengan Salomo, dengan Daud, semua adalah raja-raja yang diurapi. Raja-raja bangsa Israel sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah bangsanya adalah orang-orang yang diurapi. Para imam juga adalah orang-orang yang diurapi dari suku Lewi. Sama seperti Harun kalau kita baca di Mazmur 133, bahwa dengan urapan itu yang meleleh sampai ke janggutnya, supaya dia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mempersembahkan ibadah di hadapan Tuhan. Dia juga harus diurapi. Demikian juga nabi. Nabi-nabi adalah nabi yang diurapi oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Mereka tidak bekerja atas diri mereka sendiri. Jadi pengurapan itu sebenarnya mengubah karakter mereka, bukan mengubah tubuh mereka, tapi mengubah pikiran mereka. Kalau mereka bekerja sebenarnya sebagai raja, sebagai imam, sebagai nabi, bukan lagi atas kepentingan mereka, tapi atas kepentingan masyarakat yang diserahkan, yakni bangsa Israel. Saya teringat dengan tahbisan kita para pelayan. Ditahbiskan sebagai pelayan atau gembala, sebagai pastor, sebagai pendeta, sebagai apapun namanya. Ditahbiskan menjadi guru jemaat, Bible Pro, dan diakones. Ditahbiskan menjadi para penatua di tengah-tengah pelayanan kita. Adalah merupakan upaya supaya roh dari Tuhan itu, dan supaya kita merasakan kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri lagi, tapi bagaimana kita bekerja untuk Tuhan. Bukan untuk membela diri kita lagi, tapi bagaimana kita membela domba-domba gembalaan Tuhan itu. Sebagaimana para gembala-gembala yang profesional tidak melakukan itu. Mereka melakukan hanya standar aja, hanya rata-rata saja. Mereka hanya memberikan makan domba-domba itu. Mereka sudah merasa puas kalau domba-domba itu mereka lihat makan. Mereka sudah puas kalau mereka lihat bahwa domba-domba itu telah minum dari air yang mereka tunjukkan. Padahal ketika diperlihatkan ke dalam keadaan yang nyata, secara lebih menyelidiki lagi ke dalam persekutuan para domba-domba itu, akan kita lihat hal-hal yang mereka tidak lakukan, yang seringkali menjadi malapetaka. Dan memang ini hanya dapat dilakukan oleh para gembala-gembala yang bukan gajian, tapi gembala-gembala yang menjadi pemilik domba itu. Sedikit yang gajian yang mampu melakukan ini, sama seperti para pelayan-pelayan yang melihat penggembalaannya atau pelayanannya sekarang hanya sebagai sebuah bisnis. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, misalnya di ayat 11. Bukan hanya bagaimana melihat domba-domba itu makan dan minum, tapi bagaimana memperhatikan, mencari yang terhilang. Ada yang terhilang. Itu sebabnya tongkat para gembala itu kan lebih tinggi dari dirinya.
lebih tinggi dari rumput-rumput yang ada, supaya dimanapun gembala itu berada, maka tongkat itu akan menunjukkan di mana keberadaannya, sehingga domba-domba itu nanti akan mengikuti dia dari jauh dengan petunjuk tongkat gembala yang tinggi itu. Tapi sekali setinggi apapun tongkat gembala, ada saatnya domba-domba itu tidak melihat tongkat itu karena terlalu jauh, terlalu rendah, atau ada penghalang, ada pohon dan lain sebagainya. Tapi ada kesempatan di mana domba itu tidak melihat ujung dari tongkat dari sang gembala, sehingga dia tidak punya arah dalam perjalanan. Dia akan berjalan semakin jauh dan terpisah dari gerombolan yang ada itu. Ketika dia menjadi gerombolan yang terpisah atau domba yang terpisah, dengan panik dia akan berlari ke sana kemari sampai keluar dari hutan, sampai ke jalan yang penuh dengan cadas. Dan kambing-kambing ini juga kadang-kadang terluka, bahkan banyak yang mati. Apakah ini diperhatikan oleh para gembala yang hanya mengharapkan gajinya terbayar di akhir bulan? Ini juga harus kita perhatikan. Maka domba-domba ini akan dicari yang tersesat ini, akan dicari kemanapun dan akan dihitung. Dan di situ akan kita lihat ada satu gambar ilustrasi yang saya sangat suka sekali. Bagaimana Tuhan Yesus di atas sebuah gunung cadas, dia meraih seekor domba yang terjatuh ke bawah. Dia mengulurkan tangannya sampai tangannya terluka oleh cadas-cadas itu. Tangannya terluka, domba itu pun terluka. Dia meninggalkan 99 domba yang lain untuk mencari satu ekor yang terhilang. Dan bukan hanya mencari, memberikan waktu, tapi juga berkorban untuk mendapatkan yang satu ini. Ketika dia dapat, dia gendong, dia taruh di punggungnya, dia bawa ke persekutuannya, dia rawat kambing yang satu itu. Jadi ada kambing-kambing atau domba yang terluka, ya, karena mereka berjalan jauh. Bukan hanya karena batu cadas, tapi juga kayu-kayu yang kadang-kadang ada tajam di perjalanan itu akan membuat kambing-kambing ini, kambing domba ini terluka. Maka tugas sang gembala adalah setiap sore dia akan memeriksa setiap domba-dombanya ada yang terluka atau tidak. Untuk itu dia harus selalu membawa pembebat. Dia harus membebat kambing-kambing yang terluka itu. Dia harus mengistirahatkan itu. Bahkan mungkin besoknya itu tidak dikasih berjalan jauh. Bahkan mungkin akan disabit sendiri rumput untuk itu. Dikasih minum sendiri. Dia mendapat perhatian karena luka-lukanya itu sampai dia sehat kembali. Sehingga anak-anak domba tidak ada yang terhilang ataupun tidak ada yang mati tanpa perhatian. Memang domba-domba ini adalah binatang yang baik, penurut. Tapi dicatat juga bahwa domba-domba yang gemuk seringkali iseng menggeser yang kurus-kurus ini. Apalagi ketika minum, mereka sudah haus, berjalan jauh, maka kambing-kambing yang lebih besar, yang lebih gemuk, yang lebih kuat mendorong yang kecil. Coba bayangkan, sudah minum, kakinya dimasukkan lagi jadi kotor air itu. Maka kalau tidak ada gembala yang mengawasi mereka, maka kambing-kambing yang kecil, yang lemah, yang kurus ini, yang sakit ini tidak akan mendapat kesempatan untuk minum. Gembala yang baik, gembala yang tahu di mana tempat mereka minum. Gembala yang baik, gembala yang memberi perhatian kepada domba-dombanya adalah gembala yang tahu domba yang mana yang belum minum, sehingga mendapat kesehatan, mendapat perawatan, mendapat perhatian yang luar biasa. Ya. Kadang-kadang di antara domba-domba itu ada yang tersesat, ada juga yang sakit dan lain sebagainya. Itu akan dibawa ke tempat mereka tidur, dekat mereka tidur, dan akan dibaringkan di dekat api dan mendapat perhatian yang terus-menerus, diberikan makan dan minum, sehingga kambing-kambing yang sakit ini, kambing-kambing yang mengalami permasalahan ini merasa nyaman dekat dengan gembalanya. Pada saat itulah domba-domba ini mengenal suara para gembalanya. Dan pada saat yang sama, para gembala mengenal domba-dombanya, apalagi domba-domba yang pernah mengalami krisis. Saudara-saudara yang diurapi oleh Tuhan Yesus dalam penggembalaan ini, yang ditahbiskan, yang dikukuhkan, mari kita saling mengingatkan, tidak ada yang sempurna. Yang lebih baik adalah menyadari
menyesali, mengubah bagaimana kita memperlakukan domba-domba yang Tuhan serahkan di dalam pelayanan kita. Shalom.